Calon Presiden Anies Baswedan, baru-baru ini melontarkan kritikan terhadap pemerintah, soal subsidi kendaraan listrik. Menurutnya, subsidi mobil listrik tersebut bukan solusi yang tepat untuk menangani polusi udara, justru menambah kemacetan. Dikutip dari Detik News, Anies menilai, pemberian subsidi mobil listrik bukanlah solusi untuk mengatasi permasalahan polusi udara. Soal polusi udara, solusinya bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Pemilik-pemilik mobil listrik adalah mereka yang tidak membutuhkan subsidi, ungkap Anies dalam acara Deklarasi Amanat Indonesia Anies di Tenis Indoor Senayan, Minggu tanggal 7 Mei tahun 2023 lalu. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Pemerintah harus memastikan, sumber daya yang diberikan untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat, sambungnya. Lebih lanjut, menurutnya, kendaraan listrik tidaklah mengganti mobil yang sudah dimiliki orang-orang. Semakin banyak orang memiliki mobil, justru akan semakin membuat jalanan macet. Pengalaman kami di Jakarta, kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia justru akan menambah jumlah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan, papar Anies. Mengenai kritikannya tersebut, sejumlah Menteri Presiden Jokowi memberikan tanggapannya. Berikut ini tanggapannya. 1. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. Menurutnya, subsidi mobil listrik atau electric vehicle (EV) ini, jangan hanya dilihat dari satu sisi saja. Ya, EV ini kan pada dasarnya, untuk mengurangi emisi. Sebagai komunitas global kita punya komitmen zero emisi pada 2060. Nah, ini bagian yang tidak terlepaskan dari upaya kita untuk itu, tuturnya kepada wartawan, di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 9 Mei tahun 2023. Lebih lanjut, ia mengatakan, dengan adanya industri mobil listrik, dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Ditambah lagi, dapat memanfaatkan hilirisasi nikel, yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah. Dan juga kita tidak boleh lupa bahwa, pengembangan industri EV di Indonesia juga, akan menciptakan tenaga kerja yang cukup tinggi, dan bisa memanfaatkan program hilirisasi yaitu nikel, yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, paparnya. 2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menanggapi kritikan soal subsidi mobil listrik. Luhut meminta, pihak yang mengkritik agar datang langsung menghadap dirinya. Siapa yang berkomentar, suruh dia datangi saya langsung, biar saya jelasin bahwa, tidak benar omongannya, ujar Luhut, saat ditemui, di The Westin Jakarta, Selasa, tanggal 9 Mei tahun 2023. Tetapi, Luhut mengaku tidak tahu, siapa pihak yang melontarkan kritik. Ia pun mengingatkan semua pihak agar tidak melawan arus. Jadi, jangan kita melawan arus dunia juga. Siapa yang berkomentar saya tidak tahu mengenai itu, ujarnya. Luhut menjelaskan, pemberian subsidi mobil listrik sudah dilakukan melalui studi yang komprehensif. Saat ini, hampir semua dunia melakukan hal yang sama. Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini, sudah ada studi yang komprehensif. Jadi saya kira seluruh dunia, bukan hanya kita, tegasnya. 3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Terkait kritik yang diberikan Anies Baswedan, Airlangga menilai, saat ini hampir semua negara memberikan subsidi mobil listrik. Subsidi mobil listrik hampir semua negara memberikan, katanya, saat ditemui, di Taman Literasi Marta Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 8 Mei tahun 2023 kemarin. Seluruh dunia melakukan hal yang sama, tegasnya.